karena ada jantung, ada mata, ada Ampla. THT, ada ampela, bener, Limpa. THT macam-macam gitu loh. Iya, benar-benar. Bedah. Kenapa Iya, bener. gizi? Masuknya gizi. Mm-mm. Sebenarnya gizi itu jadi dari Mendukung program Bapak, nggak mau. Bapak-bapak. Bapakku. Bapakmu. Tapi menurut bisa. kamu program bapak-bapakku. Jadi sebenarnya dari dulu zaman kuliah sama gizi itu udah tertarik banget karena ternyata nutrisi itu cukup menjadi pondasi juga loh gitu untuk hidup sehat, untuk tubuh bisa sehat selalu gitu. Ya. Bisa luas banget gitu dengan fondasi nutrisi yang baik, bisa sistem imunnya baik, bisa mencegah penyakit-penyakit metabolik kayak misalnya darah tinggi, sakit gula. Walaupun orang tuanya diabetes atau walaupun orang tuanya darah tinggi bisa aja nggak nurun nih ke anaknya kalau misalnya kita udah sadar gizi gitu. Cuman dulu itu pas koas nggak terpapar lagi karena nggak ada stase khusus. Kan waktu koas kan ada penyakit dalam ani itu. Gizi tuh nggak ada, jadi kurang terpapar dan selama koas ternyata into banget sama mata sebenarnya. Jadi sebenarnya mengarahnya pengen jadi spesialis mata. Udah terus belajar segala macem, terus sambil kerja juga supaya ada pengalaman kerja di lapangan. Sampai akhirnya waktu itu sebelum ngambil sekolah tuh udah mulai galau tuh, pengen banget ngambil gizi. Tapi di websitenya dulu tuh kalau mau masuk gizi mesti magister dulu, magister gizi. Jadi 2 tahun magister gizi, 2 tahun spesialis gizi. Kayak pada saat itu tuh ngerasa kalau mesti magister lagi kayak lama banget nih untuk mencapai jadi spesialisnya. Cari deh yang memang bisa langsung, ya udah ngarah lagi deh ke mata lagi, belajar sambil mempelajari apa aja yang perlu disiapin segala macam. Sampai kira one day kerja di tempat kerja terakhir sebelum akhirnya sekolah, ketemu sama seorang dokter spesialis gizi juga yang memantapkan hati juga nih buat masuk. Kata dari situ baru tahu bahwa enggak kok sekarang udah bisa dari dokter umum langsung, nggak perlu magister, cuman memang sekolahnya jadi 3,5 tahun, jadi 7 semester gitu. Terus pas gue cek langsung ternyata bener, ya udah langsung pindah haluan. Ditambah sebenarnya kayaknya sih menurut gue ya, sepemandangan gue pola makan di keluarga gue tuh nggak terlalu baik sebenarnya. Sangat amat suka jeroan, sangat amat suka makanan-makanan yang digoreng. Dan memang ditambah tubuhnya juga tidak di berat badan yang ideal. Terus tidak terbiasa olahraga juga kayak gitu. Jadi kebanyakan juga kebanyakan di rumah ataupun kerja kantoran, maksudnya nggak yang banyak aktivitas fisiknya tuh nggak disempatkan gitu. Nah, yang menjadi makin selain ketemu sama yang jadi role model gue itu juga, sampai akhirnya yang hit banget tuh pas sebenarnya kan almarhum oma gue tuh obes juga, terus udah banyak tuh penyakit metaboliknya, diabetes, asam urat, komplikasi, hipertensi juga ya kalau nggak salah. Pokoknya minum obat rutin. Cuman mindset untuk yang penting gue minum obat, tapi makan sehat belum bisa tuh karena mungkin udah terus mau digas. Ya udah, sebelum itu kan gue belum sekolah tuh waktu oma gue masih ada, belum sekolah lagi. Jadi ngingetin itu juga belum dalam gitu karena mungkin ilmunya juga masih terbatas kan. Sampai akhirnya pas zaman Covid Delta, si oma tuh kena Covid. Dan ternyata yang bikin dia kalah tuh bukan Covidnya, tapi karena penyakit pembawanya, karena penyakit metaboliknya, gitu yang bikin acakan deh jadinya sistem imunnya juga memperburuk dan ternyata itu mempercepat despite dari memang ajal udah diatur ya, cuman ternyata itu juga yang bikin gak kuat nih gitu. Dan nggak cuman oma, maksudnya ngelihat yang lain ternyata sampai kan dulu juga ada warningnya kan, bagi orang yang udah penyakit metabolik tuh memang kalau kena Covid memang jauh lebih berat gitu. Dari situ ya gue merasa kenapa gue mesti mikirin yang jauh-jauh dulu, kenapa enggak gue belajar yang lebih detail, sekolah untuk menjadi dokter spesialis gizi klinik untuk membuka mindset sehat keluarga gue dulu gitu. Dan itu pun terjadi kan, maksudnya setelah once gue lulus, menjelang gue lulus udah mulai banyak yang konsul-konsul, ternyata ngehit juga ke Oksa gitu, maksudnya dia sampai saat ini pun yang jauh makan lebih sehat ternyata Oksa dibanding gue gitu kan. Kayak gokil. Otot.
Gitu. Jadi ya itu cukup bikin gue happy juga sebenarnya. Oh ternyata celetukan gue yang gue sebenarnya nggak ada niat apapun ya pengen sharing aja tentang ilmu yang gue dapetin. Ternyata kena juga nih ke orang lain ya itu sih. Jadi sebenarnya ya alasan utamanya sih itu ya karena Sekeliling lah ya, sekeliling juga mempengaruhi. dan pas Oma karena nge-hit banget sih gue karena kan kita cukup deket banget kan sama Oma Betul. gitu. Jadi Sangat dekat kehilangan Oma tuh wah gitu. Terus Makanya jadi- kehilangannya juga karena penyakit metabolik lagi sesuatu yang Betul. bisa dicegah gitu loh sebenarnya. Hmm. Itu sih sebenarnya alasannya. Nah tadi obesitas kan di Indo ya mungkin 2024 2025 datanya belum ada lah, tapi 2023 tuh kita sampai Betul. 36,8%. Oh, banyak ya? Bayangin ya orang yang mungkin khasnya apalagi daerah-daerah kan jeroan banyak dijual dan Mungkin. lain-lain yang mungkin nggak tahu juga. Instan lah apa, Tapi makan makanan selain instan. iya, selain pola makan apa yang menyebabkan orang obesitas gitu? Kalau pasti utamanya pola makan dan jenis pasti, makanan ya, jenis makanan yang dimakan. Tapi selain itu perilaku sedentari juga. Perilaku sedentari itu mostly di rumah, mostly nggak bergerak, nggak ada aktivitas fisik, mungkin juga nggak melakukan pekerjaan rumah. Ya. Ya rebahan aja, nonton TV aja misalnya, atau misalnya laptopan aja tanpa ada pergerakan yang lain, itu perilaku sedentari. Nah itu ternyata di Indonesia juga cukup banyak yang masih menjalani perilaku sedentari tersebut gitu. Ditambah dengan kenapa sih angka obesitas kok juga makin semarak gitu, karena makin kesini makanan instan makin banyak, ultra proses food makin banyak Ya. dan mudah digapai. Maksudnya bahkan banyak deh yang mengeluh kayak mau hidup sehat tapi makan sehat tuh mahal banget. Ya betul. Oh, betul. Lebih murah makan makanan instan tersebut. Benar. Iya, kalau itu di luar kendali deh. Ya. Gue juga nggak ngerti kenapa. Cuman ternyata hal itu mempermudah mereka lagi. Terus ditambah, jadi tuh pilar obesitas tuh pola makan, perilaku sedentari atau nggak banyak gerak, stres, sama pola tidur. Ya. Pola tidur yang nggak baik. Oh, 4 ini utamanya nih ya. Itu 4 yang menyebabkan obes. Dan yang kalau terapi obesitas pun kalau lagi mau weight loss nggak cuma dari makanan sama olahraga sebenarnya. Kedua ini tuh mesti diatur juga. Pola tidur tuh mesti stabil. Start tidurnya ya. Jadi banyak juga yang ngerasa oh gue udah tidur 6 jam kok, tapi baru mulai tidur jam 2 pagi. Ya nggak sehat juga. Sama Balik aja. lagi ke body clock tadi, balik lagi ke irama sirkadian tadi gitu. Stres juga karena biasanya ketika kita stres, either kita makannya jadi nggak teratur, terus sekali makan banyak karena pembalasan lapar, atau jadi binge eating, digigit-gigit makan tapi nggak sehat makanannya. Ngemil gitu, Ngemil. Tapi ngemilnya mungkin snack-snack kemasan, atau makanan instan, atau ultra processed food sih, nugget, sosis gitu. Ya. Kayak gitu, jadi ya semua perlu diatur. Kalau pola tidur, ya karena selain karena body clock-nya diberantakan, biasanya ketika begadang pasti ada yang dimakan. Ya. Ya, soalnya kan sambil ya, ngemil. iya. Karena kan mau ngapain? Iya. Mau ngobrol sama orang Pasti udah pada ada, tidur iya. gitu. Mau nonton TV, Kacang, bosan Kak. pasti kan, ya minimal iya, pasti kacang, chips atau apa. Gitu. Jadi empat itu sih yang menyebabkan Popcorn anjing tiba-tiba. empat itu yang menyebabkan orang obesitas. Magenta ada pertanyaan lagi nggak Magenta? Ada dong. Gue selalu ada. Gue selalu ada. Ini yang gue sering pertanyakan. Jadi kan emang gue lagi mencoba hidup sehat gitu. Terus karena saya lagi sering olahraga nih dok, saya tuh sering pegel-pegel dok. Saya punya teori pikiran saya sendiri sih. Saya juga nggak searching nggak apa ya. Saya ngerasa mungkin saya kekurangan protein. Jadi kan saya lagi sering lari. Nah kalau lari terlalu lama, dia itu apa Capek, namanya? Capek pasti, panas, hitam, Keringetan. paha belang, ya kan. Nah selain itu, dia kan yang pertama dia ngebakar karbo dulu, ya kan. Begitu karbonya habis, dia ngebakar gulanya habis, Ngebakar lemak. ngebakar Kan gula oh ya karbohidrat. karbo, terus lemak, habis itu dia gerogotin protein. Nah itu saya punya asumsi nih, karena saya larinya kebanyakan, jadi sering pegel-pegel. Nah mungkin perkembangan ototnya karena proteinnya kurang, jadi kurang baik lah. Makanya saya punya asumsi kalau saya mesti tambah makan proteinnya supaya nggak pegel-pegel lagi. Itu bener apa nggak? Bener. Ada Jadi yang bikin pegel-pegel kalau Umur. Bangsat. Selain itu sebenarnya regenerasi ototnya itu loh. betul. Jadi seharusnya protein itu tidak dijadikan energi. Oh. Kalau protein udah dijadikan energi, Berarti berarti asupannya udah kurang. Iya, makanya biasanya kalau ngeliat orang-orang
maraton atau pelari kan udah kayak loyo banget kan, bahkan dia nggak bisa jalan lagi. Iya, Karena iya. itu protein udah dimakan tuh, udah digerogotin juga. Makanya ya pasti yang sebenarnya kalau mau recovery ya tetap karbohidrat dulu. Tapi sebenarnya makan recovery after latihan tuh karbo dan protein. Karbo dan protein. Kalau sebelum olahraga karbo aja. Setelahnya. Setelah tuh Oke. karbo dan protein. Oh, Nah, betul kalau misalnya ya salah satunya ya pegel-pegel atau jadi lemas bawaannya. Lemasnya tuh lemas di otot ya, bukan lemas kecapean gitu. Iya. Betul, itu bisa bikin jadi pegel-pegel. Tapi selain dari protein, bisa juga elektrolit yang kurang. Ketika kita olahraga banyak dan berkeringat banyak, Iya. kan elektrolit ikut kebuang tuh pasti. Garam-garam di tubuh kan ikut kebuang juga. Nah itu harus diganti juga sebenarnya. Makanya biasanya ada tambahan minuman-minuman elektrolit atau banyakin buah-buahan yang memang tinggi kadar elektrolitnya. contoh, Mbak. Semangka. Kalau semangka, terus Gila, Oh, yang alpukat, lagi. pisang, Oh, pisang juga. pisang juga. Alpukat. Duren. Repot banget. Kalau alpukat tuh sumber lemak yang baik. Gitu, Oh, jadi alpukat baik, Mbak. sumber lemak yang baik. Kasih coklat di jus. Enggak. Nah, itu yang salahnya. Makanya SKM-nya itu bro. SKM-nya itu berat. Gitu, jadi sebenarnya ya banyak yang harus jadi ketika ada energi atau disebut yang energi yang keluar atau disebut output, Ya. kita juga harus imbangi dengan input yang baik. Input yang baik ya tadi balik lagi ke gizi seimbang. Tapi kalau misalnya mau gaining muscle atau misalnya olahraganya kok ngerasa mulai pegel-pegel ya mungkin asupan proteinnya kurang. Oh, Sama mungkin elektrolitnya juga kurang. sama ini teka-teki. Kan orang yang nge-gym, lu pasti tau lah orang nge-gym. Ya, lu kan dulu sering main bola kan. Apa namanya, orang nge-gym, olahraga apa segala macem, itu dibantu sama susu protein. Nah, sebenarnya lebih bagus mana sih protein dari apa makanan fisik, maksudnya makanan berbentuk, atau dari susu bubuk, susu protein? Sebenarnya kalau paling bagus makanan apa ya makanan yang whole food tetap. Tetap Jadi yang berbentuk kan? Ya, tapi kadang kalau buat gym pastinya biasanya hampir jarang orang ke gym tuh hanya untuk weight loss. Biasanya orang ke gym tuh sekalian gaining, makanya pakai Ngebentuk. PT kan supaya benar-benar muscle mass-nya tuh kebentuk, nambah. Bahkan mungkin ototnya juga jadi kebentuk, muncul tuh tricep-bicepnya. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya kok gue blank ya? Tadi apa tadi? Biasanya susu bubuk, Oh iya, nah biasanya itu butuh protein yang lebih tinggi. lebih tinggi lagi. Kalau makan protein ketinggian, tuh enak. Soalnya sebenarnya protein tuh nggak ada rasanya kan. Yang bikin rasa kan dari karbo sama lemak Protein sebenarnya. nggak ada rasanya. Ya maksudnya protein tuh kalau nggak dipapain, kalau nggak diolah, protein tuh dikasih. harusnya nggak terlalu ada rasanya. Nggak kan kita biasa kalau makan siang kan salmon dari Alaska. Salmon kalau nggak dipapain, Nah, salmon Alaska yang bisa aku tangkap itu, kalau aku lagi renang aku tangkap salmon Cupang Alaska. bang, lu biasanya lele itu lele. Kalau diperhatiin ya, istrinya udah muak aja. Dia udah mau jawab bener tadi. Dia masih tetap digoreng sama dia. Ini Alaska kayaknya. Jadi nggak apa-apa tuh susu sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk ada tempatnya kalau memang dibutuhkan. Tapi tentunya harus olahraga diimbangi juga dengan olahraga yang baik supaya si proteinnya dipakai betul-betul untuk bangun otot. Tapi kalau ekstrim gitu, daripada gua makan capek, susu aja deh gua sumber proteinnya. Ya nggak lengkap sih. Jadi susu bubuk sama nasi, karbo, protein dia. Dan kau Udah kalau makan. kakeknya susu asin, Kalau Aduh, ih, pucet betul, nggak enak tuh. sifatnya susu protein itu, susu bubuk itu adalah tambahan. Oh, nggak bukan bisa makanan dijadiin utama. Jadi jangan nasi sama susu bubuk. Satu nggak enak ya. Kayaknya, kan bisa, katanya sumber protein, bisa dong makan kan? maksud gua, kalau gua dari situ mending energen sekalian. Ya, susu Tahu sama nasi. artinya. Udah ada nih yang tadi sesaset maksud gua. Dia capek-capek udah susu sama nasi. katanya ada yang bilang minum kopi terlalu banyak itu tidak baik. Betul. Benar. Minum kopi itu sebenarnya maksimum per day itu 200 mg. Atau setara 2 cup. 2 cup. 200 cup. mg 2 cup. Kalau cupnya cup Stanley, Itu bukan cup kan? Iya, bukan cup. Tumbler. Tegas banget. Cup itu 250 mili kan? Iya. Oh Cangkir. sorry berarti sehari tuh kafein 200 sampai 400 mg. Miligram. 200 sampai 300 sih sebenarnya Oke. idealnya. Jadi Ya, udah biasanya dua cangkir, bener. idealnya 2 cups
Satu cangkir tuh biasanya 150 sampai 150 sampai 200. 200 bener. Dua cangkir. Jadi lebih dari itu impact-nya apa? Sebenarnya ke kesehatan Berdebar. jantung lagi sih. Bener, bikin berdebar lebih cepat kan? Oh. Berdetaknya lebih cepat. Apalagi minumnya sebelah gebetan kan. Iya sih, kebat-kebit tuh jantung. Lebih deg-degan. Mau baru seruput udah deg-degan kan. Iya. Tapi kalau dikejar pinjol, tambah lo tuh. Lebih deg-degan lagi tuh. Gue gak nyaman deh guys. Gak nyambung. Lu kalau perhatiin, si sana tuh ngelawak. Lu juga maksa jokes lu kalau lu perhatiin. Kenapa sih? Gak apa-apa dong. Ini dia komedi. Lu komedi sendiri masuk. Daripada gue garuk-garuk nih. Mending Nahan garuk nih. deh, mending garuk Gak sekarang. enak banget Kalau ini. menurut gua garuk. Mending garuk. Udah tumpah paha gue. Nggak boleh juga. Dan idealnya minum kopi itu maksimal banget tuh jam-jam 2 jam 3. Tapi mesti Pagi. kopi. Sore. Enggak dong. Kalau dia mau Soalnya tahajud, impact-nya boleh. bisa Gua mau Oh iya, tahajud, lu mau tahajud. kopi. Benar. Boleh nggak? Bisa juga sih. Mendukung minum kopi. Enggak, tapi kopi memang harus kopi hitam atau kopi saset yang no sugar nggak apa-apa, yang pakai susu. Kopi Biasanya kan saset yang no sugar. No Oh, sugar tuh ada, kopi hitam. ada kan yang kopi Kopi hitam. Iya, kopi hitam. Yang kopi hitam atau pokoknya kalau Kopi susu tapi saset enggak. maksud lu. Kopi, Kopi hitam bukan, saset. bukan salah. kopi saset itu nggak ada yang kopi susu. Salah. Nah, flat white kan flat white bisa no sugar. Nah, flat white atau americano atau apa itu Ini kopi saset apa kopi beneran nih? kopi beneran deh, Oh, kopi beneran. Tapi Iya. mendingan kan ada orang tuh yang bilang temen dek, mendingan lo americano aja. Misalnya kita ke store-store yang jual kopi gitu, mendingan lo americano aja atau kopi hitam aja. Ya gue pinginnya misalnya flat white gitu. Tapi kan nggak ada sugarnya, nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau nggak ada di masalah lagi program apapun terutama untuk program berat badan, sebenarnya pilih dairy-nya yang non fat atau yang low fat. Nah makanya kenapa Atau sih Susunya oat. ya. oat itu sebenarnya bukan pengganti susu ya. Oat itu kan sebenarnya Oat dia bukan makanya susu. bahkan sebenarnya oat itu sebutannya bukan susu, oat milk kan maksudnya. Iya. Itu tuh sebenarnya bukan susu. Itu tuh Betul. sesuatu yang diproses dari si oatnya itu. Betul. Jadi jatuhnya kan Oh, proses itu bukan susu. Dan namanya oat milk. Tapi Branding kalau gimana sih branding? Almond bukan dong almond. almond susu. Lah, gimana sih? Almond tuh termasuk milk. Branding aja Sun. Kalau gue bilang oat coklat tuh juga akan pasti percayanya. Oke, buat kalian semua, produsen oat milk, jangan ngaku-ngaku ya. Tapi enggak, mereka tuh juga Oat itu bukan susu. enggak, mereka juga nggak bilang milk kok. Makanya kadang bikinnya oat MYLK atau Iya, oat bener. pakai apostrophe milk. Karena tuh Plesetin. atau pakai apostrophe juga. Itu tuh semacam seperti susu, tapi bukan Seperti. susu. Seperti Mati. Nya sama. Wah Masalah beda. beda Wah semua. udah gak nyambung gua ini. Udah lah gue walkout aja ya. ya udah dari tadi harusnya. Silakan Mas. Gak masalah bertahan kesehatan apa lagi nggak? Tadi kayak nggak ada kontribusinya, nggak Padahal- nyampe ilmunya. Padahal dari kita berdua yang paling gak sehat. Iya. Betul sih. Wis. Bayam, Apa nih? Coba. Dia mau kemana nih? Penasaran gue gua. masih minta satu fakta kalau gue. Apa? Kalau gue. Apa? Bayam apa? Bayam tuh sebenarnya kalau diolah mbak sebenarnya nggak bagus karena ada yang Hilang. komponen-komponen pentingnya hilang. Bener apa nggak? Popeye? Dia kan langsung dari ini. langsung. Dia langsung. Dia Langsung dari pap, tanaman. masuk dia. Cuman Popeye nggak Sebenarnya bagus juga. Dia nyemok Jack. Gedak banget. Jangan Popeye, jangan dicontoh Popeye. Popeye itu nyemok guys. Ya. Jangan. Sebenarnya dimakan bayam kayak. semua jenis sayur baiknya nggak diapa-apain lagi sih. Ya rebus aja harusnya bentar doang, nggak boleh kelamaan. Nah, Hilang vitamin-vitaminnya, Kan antioksidannya. biasa- Ya, kalau di rumah tuh kan biasanya si bayamnya udah lama kan, Mbak. Itu berarti juga udah gak bagus tuh, Mbak, sebenarnya. Sayur bayam yang udah diolah sayur bening. Iya. Udah lama maksudnya? Ya kan misalkan dia nggak langsung habis gitu. Misalkan kayak satu rumah kan dia buat lama. Berarti sebenarnya tuh di Yang- awal doang bagusnya. Ini mau bazir. Bukan sebenarnya yang rusak itu kalau dilakukan pemanasan terus-terusan. Nggak boleh kan Mbak, tapi boleh. langsung gitu mana. Jadi Terus semua makanan itu. nggak, terutama sayur. Oh. Dia antioksidannya makin hilang. Berarti sayur asam bagus nggak? Sayur asam ya. Ada buncisnya, ada nangka. Melinjonya Atau enggak. Melinjonya Tergantung ini sih, tergantung ingredientsnya apa aja sebenarnya, bumbunya. Kalau enggak lu sayur asam mau pas mana melinjo terus sampai emping, sampai jadi emping. Melinjonya sampai mekar. Jadi sebenarnya boleh kok, nggak apa-apa. Tapi nggak apa. tergantung cara pembuatannya sih. Intinya selama dia nggak ada santan, selama nggak ada gula-gula yang terlalu tambah. Kadang kan kalau bikin sop tuh
Gulanya ya. Gulanya suka banyak kan? Sayur bayam deh, sayur bayam. Biasanya kan dia udah nambah ada yang pakai micin apa segala macem. Ya, itu nah jadi- itu berarti juga nggak, bayam berarti udah nggak jadi bagus dong berarti. Oh, kalau bayamnya enggak sih. Oh. Tetap bagus, Oh, cuman tetap bagus. kan ada tambahan yang lain. Buat badannya ya, badan kitanya. Ya. Adaptasi tubuhnya jadi lebih banyak. Tapi apa sih Mbak makanan atau minuman yang sebenarnya kita bisa cemilin atau makanan yang kita nggak sadar yang sebenarnya impactnya tuh besar sekali gitu yang kita In a good way maksudnya? Yang bagus. yang bagus atau ya good way and bad way deh gitu. Kalau makanan in a good way, sebenarnya ya tadi balik lagi ke isi piring tadi. Oh balik lagi ke sana Iya, lagi ya. Jadi zat bergizi. Kalau sayur, ya semakin berwarna-warni semakin tinggi antioksidannya. Makanya kalau salad bowl semakin berwarna-warni pasti semakin mahal kan harganya. Salad bowl. Oh, gitu. Kalau yang nggak, cuman tahu nggak, tahu kale tahu doang, lah. cuma lettuce aja atau kale doang pasti kan lebih murah harganya daripada yang warna-warni. Kalau sayur dibakar? Hah? Kalau sayur nih, Iya Emang ada ya? dilinting habis itu dibakar. Gue bisa-bisanya. Ya kale. Gue bisa-bisanya emang ada ya? Aku lupa. Ya, cuma enak Ya, banget kalau itu. Terus yang kalau makan in a good way, yang penting itu ya. Iya. Jadi intinya kalau makan in a good way, tadi isi piringku healthy plate. Yang setengah sayuran, seperempat karbohidrat kompleks, sebagai makanan pokok, seperempatnya lagi lagi protein. lauk. Kedua, pengolahannya yang nggak kalah penting. Banyak yang ngerasa gue udah makan gue tuh nggak makan gorengan. Banyak yang di kepala orang-orang gorengan itu adalah gorengan, bakwan digoreng, tempe digoreng. Yeah. Tapi lupa tuh, kadang ayam digoreng deep fried juga. Kadang tahu juga deep fried juga. Betul. Jadi sebenarnya pengolahan deep fried itu sebenarnya udah big no-no harusnya. Sambel. Bener. Kan berminyak tuh. Jadi itu pengolahan makanan ditambah penambahan bumbu-bumbu Ya. yang itu biasanya seolah mengandung gula sama garam yang tersembunyi. Ya. Bumbunya apa? Misalnya kayak kencur gitu. Apa kencur? Kenapa spesifik kencur sih? Lengkuas gitu Udah ya? ngawur teges. Bumbu kemasan, sambel, kecap. Sambel saus tuh loh. Jadi kalau mau misalnya pengen yang pedas, Nenet. Betul. Oh gitu. sebenarnya kalau pengen pedas ya Oh, mendingan kirain dia si apa oh, lengkuas. enggak, kalau itu nggak apa-apa, aman itu ya? no kalori kok. Kan rempah-rempah itu. Cuman kalau misalnya nambah, misalnya kayak nggak enak nih makan kalau nggak ada sambelnya, ya ulek cabai aja. Jangan digoreng lagi, jangan pakai minyak lagi. Gue di rumah biasa gitu sih. Enak sih. Itu. Nah, kalau makan yang tanpa kita sadari, tapi ternyata Merugikan dia kita merugikan, sebenarnya. Jadi ada beberapa makanan tuh ternyata bersifat obesogenik. Obesogenik itu adalah makanan yang dia memiliki kandungan atau memiliki zat yang memudahkan kita untuk nambah berat badan, jadi obes. Itu balik lagi sih sebenarnya sesuatu yang harus memang kita hindarin kalau kita mau diet sehat ya, mau jalani hidup sehat. Pastry itu ya karena mengandung tepung dan Info lagi. tepung. Terus Parah. makanan kemasan yang paling jahat tuh. Makanan kemasan, minuman kemasan, ultra processed food. Ultra processed food Itu tuh apa yang sih ya? kayak misalnya mie instan, Oh. terus sosis, bakso, karena kan itu semua yang diolah lagi kan. Ya. Nah, kenapa itu termasuk harus yang tanpa disadari itu bisa jadi bad way Bakso enak lagi. atau bisa jadi bersifat obesogenik? Karena dalam proses pembuatannya bisa ada tambahan lagi tuh, Iya. MSG kah, garam kah, atau mungkin gula kah, kayak gitu. Pengawet-pengawet mungkin kayak gitu. Nah itu yang mempengaruhi tubuh kita jadi mudah gemuk sebenarnya. Ya. Oh itu. Berarti yang paling ini Sama jangan- fast food, sorry. Oh, iya Junk fast food. Deep fried tuh bener-bener bahaya banget ya sebenarnya berarti. Karena gini, ketika semua makanan itu digoreng dengan api yang panas 100 derajat, pasti kan segitu ya kalau Iya. deep fried kan. Itu tuh kandungan minyaknya sendiri, itu udah jadi lemak jahat, lagi jadi lemak jenuh. Walaupun mungkin pernah denger, tenang aja gorengnya pakai minyak kelapa kok. ya. Atau pakai minyak Minyak lapa. atau misalnya minyak canola atau minyak jagung, bukan minyak yang biasanya gitu. Atau enggak kok ini cuma habis sekali goreng langsung dibuang, nggak pakai minyak yang 2 kali penggorengan. Sebenarnya betul minyak yang 2 kali digoreng itu kadarnya lebih tinggi lagi Lebih tuh, lagi. lebih jelek lagi. Tapi sebenarnya ketika tuh minyak terendam lama terus di 100 derajat ya sebenarnya tuh lemak-lemak yang sebenarnya kan lemak dari minyak kelapa, minyak canola, minyak jagung tuh sebenarnya kan kandungan asam lemaknya jauh lebih baik daripada kandungan yang minyak biasa.
Tapi ketika dia kena ke pemanasan 100 derajat atau deep fried itu sama kayak minyak biasa. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Dan kandungan gizi yang terkandung dalam si protein-protein itu juga jadi berkurang karena kan dia jadi termasuk dalam lemak jenuh dan trans fat kan. Lemak trans yang memang itu nggak terlalu banyak dibutuhin tubuh. Dibatasin lemak jenuh, lemak trans tuh cuman 5% maksimal. 5-7% maksimal dari total kalori yang kita makan. Ya. Gak banyak. Luar biasa ya. Berarti deep yang bagus cuma deep talk berarti ya. Wow. Deep yang bagus berarti cuma deep talk ya berarti. Diulang. Gak dapet soalnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau banyak yang bilang susah nih dok mau diet, tapi kalau harus bikin masakan buat diri sendiri, orang rumah masakannya beda. Ya. Kadang kalau ditanya lebih lanjut, orang rumah emang gimana? Ya kan kalau saya nggak digoreng lagi, orang rumah kan nggak perlu nggak digoreng. Sebenarnya betul kalau lagi nggak weight loss program ya bukan berarti nggak boleh deep fried sama sekali. Tapi kalau bisa dihindari, why not gitu? Karena ternyata kan mau jalanin hidup sehat. Kalau mau jalanin hidup sehat kan nggak perlu nunggu sampai perlu weight loss program dulu kan sebenarnya. Ya. Iya. Gitu. Iya, benar-benar. Menurut dokter ya, ini aku baca aja. Bagaimana perkembangan masalah gizi di Indonesia saat ini dan apa tantangan terbesarnya? Karena kan orang yang tadi ya udah sangat open terhadap kesehatan, ya bisa dibilang lari gitu. Ya harga-harga jadi naik gara-gara banyak. Berarti kan positifnya adalah banyak orang yang mau menuju sehat gitu. Tapi apa sih yang paling yang mungkin kita nggak tahu yang di luar-luar sana seperti apa sih gitu? Sebenarnya memang yang lagi mau kita kalau zaman dulu kan ada masalah stunting ya. Kalau untuk anak-anak kecil. Tapi ternyata sekarang sudah bergeser nih. Justru sekarang obesitas itu juga jadi masalah gizi sebenarnya. Dia anak kecil? Dari anak kecil sampai gede. Ya. Jadi sebenarnya, jadi itu masalahnya. Tapi kalau tantangannya sih lebih ke mengubah kebiasaan makan pasien ya, atau klien yang memang mau menurunkan berat badan ya. Karena terkadang mengubah mindset itu susah banget. Banyak yang ngerasa makan kayak gini tetap sehat-sehat aja kok. Atau bahkan ada yang bisa statement kalau banyak kok yang makannya anti ini, anti itu malah kena kanker. Kalau pernah dengar sering deh kayak gitu. Jadi sebenarnya ya memang tidak semua apa yang terjadi, apa yang didapatkan diagnosis dalam tubuh itu bisa dijelaskan secara medis. Kadang ya mungkin memang genetiknya, sesuatu yang perlu penelitian lagi lebih lanjut kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kendala utamanya adalah konsistensi dari diri sendiri yang mau diet sehat sih. Karena hidup sehat itu kuncinya konsistensi. Ya, setuju. Kalau nggak ada konsistensi dari diri kita sendiri, mau bayar semahal apa, nanti berat badan idealnya tercapai, ujungnya bisa bengkak lagi gitu. Karena konsistensi untuk hidup sehatnya itu nggak dapat. Ya. Berarti balik lagi mindset Itu individu sih masing-masing ya. Sama sebenarnya kendala selanjutnya, ternyata makanan-makanan kemasan makin berkembang dan makin mudah digapai sih sebenarnya. Minuman kemasan yang memang tinggi gula. Jadi dan rasanya kan juga enak ya. Maksudnya kadang kalau kita lagi lelah banget atau lagi mumet banget pengennya tuh makan yang enak. Dan kebetulan memang makanan-makanan yang berkemasan tersebut karena memang tinggi gula dan garamnya ya pasti lebih enak daripada makanan yang kita masak terkadang. Cuman itu kendalanya karena mudah digapai sih sebenarnya. Karena kalau memacu pada luar negeri ya, di negara tetangga pun setiap makanan kemasan pasti ada gradingnya. Betul. A, B, Ya. C, D ya. Oh, gulanya ya? Ya, katanya sih sekarang lagi mau dibuat juga ya di Indonesia, mudah-mudahan Iya, sih akan berjalan supaya orang lebih terbuka lagi sebenarnya. Ya. Nah itu tuh terkadang bikin orang jadi sadar sendiri, wah ini ternyata Jangan beli yang ini deh gitu kadar kadang. gulanya C lagi gitu. Terus pas kita lihat-lihat harganya, wah ternyata yang kadar gulanya B emang lebih murah lagi gitu. Nah kendalanya memang di sini makanan yang instan itu lebih murah daripada makanan yang sehat gitu. Terakhir, ada yang mau tanya lagi nggak sama dokter? Saya mau nanya. Ini kan dari tadi gula-gula nih. Ini salah makan apa dia kalau ini? Ini kebanyakan royal canin. Ini nih perilaku sedentari. Ini dia. Ini cuma gula-gula doang. Nono bangun, Nono. Ada di 10 menit 20 menit dari sini. Kebanyakan gula kayaknya. Oh. Kayaknya sih kebanyakan gula. Apa juga. pesan dokter untuk ya masyarakat umum ya, untuk Ya. yang jauh biar punya hidup jauh lebih sehat Ya. dan ya gimana kita merubah mindset yang sulit itu Benar. di negara yang negara manapun ya, karena ya tadi ya makanan sudah saja dijalankan. Apa pesan dari dokter gizi? Ya.
Intinya semua penyakit, terutama penyakit metabolik adalah suatu penyakit yang bisa dicegah. Selain dengan pola hidup yang baik, ternyata di dalam pola hidup yang baik, di dalam mengubah lifestyle menjadi lebih baik, itu ada nutrisi di dalamnya. Dan seperti yang tadi saya udah bilang di awal, nutrisi itu merupakan fondasi dari kesehatan kita. Oke. Ya. Nutrisi ya. Nutrisi yang baik ya. Yang baik. Nah, yang tadi udah dijelaskan di awal. Gokil. Ya, Sehat itu mahal, guys. benar. Betul. Hidup sehat, Benar. sehat itu mahal. Ayo. Dan kuncinya konsistensi. Iya, Lu apa? kuncinya Konsistensi intinya biasanya kalau klien tuh pasti gue tanya goalnya apa, diet sehat goalnya apa. Ya. Dan dari situ nanti disadarkan dari situ tuh mindsetnya bahwa kalau mau mencapai ke situ nggak bisa hanya sekarang ya. Ya, Hidup panjang sehat gitu. itu, nutrisi yang sehat atau diet yang baik itu nggak cuma dijalanin saat kita mau menurunkan berat badan mencapai berat badan ideal aja, tapi itu harus dijalani seterusnya karena untuk diet sehat, untuk pemilihan pengolahan makan yang baik ternyata nggak cuma untuk yang mau weight loss program. Ya. Semua yang mau mencegah penyakit metabolik juga sebaiknya menjalani diet tersebut sih. Gitu. Jadi pesannya sehat itu mahal. Betul. Yang bisa merubah diri kita hanya mindset kita. Jadi Betul. mindset kita harus selalu Sama hidup. tadi saya dapat ilmunya, sebenarnya buat satu ada 9. Apa? Tadi 9 tapi ini 4. Ada 9. apa Karena kan 9 bahan pokok di dalam bercinta. Jangan sampai kurang Tapi terima kasih ya. satu. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa Terima kasih ilmunya. ilmunya, terima kasih. Bisa Semoga amanah. kurang mesranya. Terima kasih Bu Dokter. Dokter, Semangat untuk makasih ya, dokter-dokter. Ya, Semangat terlalu untuk banget, dokter-dokter di luar sana gitu. Semangat. Gokil. Aduh. Ngakak.